Baiklah, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Erwina Agustika. Saya dari AM3B Malam dengan NIM 41121041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengisian ESPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Di layar screen saya sudah tersedia tugas soalnya, soal tugas 4 SPT tahunan orang pribadi 1770 Ahmad Yani dan NPWP yang aktif. Sebelumnya, pertama kita harus mengisi yang namanya informasi profil dari wajib pajak tersebut. Di sini saya sudah memasukkan semuanya, tinggal disimpan. Oke, sekarang kita masuk ke untuk buat SPT baru. Karena periodenya 2019, kita ganti tahun pajaknya 2019. Periode pembukuannya juga 1 Januari 2019 sampai bulan Desember 2019. Selanjutnya ke buka SPT yang ada. Kita masuk ke ini, ke pilih yang pertama ini 1770. Periode pembukuannya Januari 2019 sampai Desember 2019. Sudah dibuka, sekarang kita masuk ke ini. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan, perlu diketahui sebelumnya untuk pengisian SPT ini dimulai dari yang belakang, yaitu daftar pembayaran PPh final untuk jumlah peredaran bruto tertentu. Baru ke depan. Di soal, di sini ada di bagian 3 informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan penjualan per bulan. Itu kita input, kita buat tambah. Masukkan NPWP yang NPWP kita ya. NPWP yang aktif. KPP lokasinya buat saya karena di soal tidak ada, jadi kita buat KPP Batam aja. Untuk alamat juga tidak ada, masukkan ke kota Batam. Periode penghasilan yang pertama itu yang di Januari. Peredaran brutonya itu ada 350 juta. Untuk PPh final dibayarnya, dia akan langsung terjumlahkan sendiri. Lalu kita simpan. Seperti itu dilakukan dengan cara yang sama sampai Desember. Ini dia semua laporan penjualan per bulan atau peredaran bruto yang sudah saya input semua dari Januari sampai dengan Desember. Kita tinggal kita silangkan, kita lanjut ke lampiran keempat. Di lampiran keempat ini ada tentang harta pada akhir tahun. Yang di bagian B-nya tentang kewajiban atau utang pada akhir tahun. Di bagian C-nya ada daftar susunan anggota keluarga. Kita masuk ke bagian A dulu. Harta pada akhir tahun. Kita tengok di soal apakah Tuan Ahmad ini memiliki harta. Nah, di bagian kelima, lain-lain, ada diterangkan bahwa harta Ahmad dan toko buku alat tulis terdiri atas, yang pertama ada kendaraan roda 4. Kita pilih kode hartanya mobil 043. Nama hartanya mobil Kijang. Tahun perolehannya seperti yang di soal itu 2017. Harga perolehannya 125 juta. Keterangannya mobil Kijang. Kita simpan. Kita tambahkan lagi. Yang kedua ada tanah dan bangunan sebagai tempat tinggal. Kita pilih kode hartanya
061 tanah atau bangunan untuk tempat tinggal. Nama hartanya tanah dan bangunan. Tahun perolehannya 2008 sesuai yang di soal ya. Harga perolehannya 200 juta. Keterangannya tanah dan bangunan. Terus lanjut lagi ke sebidang tanah. Kita pilih ke 063 tanah atau lahan usaha. Nama hartanya tanah. Tahun perolehannya 2018. Harga perolehannya 225 juta. 225 juta kurang 0. Kita simpan. Yang terakhir ada deposito. Kode hartanya 014 yaitu deposito. Kita bikin nama hartanya deposito. Tahun perolehannya 2019. Harga perolehannya 200 juta. Keterangannya deposito di Bank BDN. Untuk harta sudah diinput semua sesuai dengan soal. Yang ke bagian B itu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Kita lihat apakah Tuan Ahmad ini memiliki hutang, kewajiban atau utang. Di bagian 5 yang di D, kewajiban atau utang Ahmad dan toko buku alat tulis terdiri atas, yang pertama mari kita input lagi. Kita pilih ke utang kepada penghasil. Utang lainnya kita pilih kode utangnya. Nama pemberi pinjaman PT Souvenir. Hebat. Alamatnya kita bikin di Kota Batam saja. Tahun peminjamannya kita bikin ke 2019 saja. Jumlahnya 155 tuh. 155 juta. Disimpan. Kita tambah lagi. Yang kedua ada utang pada pemasok. PT Pena kita. Alamatnya kita bikin tetap di Kota Batam karena di soal tidak ada. Tahun peminjamannya bikin di tahun 2018 saja. Jumlahnya 215 juta. Kita simpan. Yang terakhir adalah utang kepada koperasi. Karena dia termasuk bukan lembaga keuangan, bukan bank. Kita pilih yang 101, nama pemberi pinjaman Koperasi Aman Jaya. Alamatnya bikinnya di Kota Batam. Tahun peminjamannya 2019 saja, jumlahnya 30 juta. Kita simpan lagi. Di bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Sepertinya Tuan Ahmad sudah dijelaskan di soal bahwa Ahmad belum menikah tanpa tanggungan. Jadi itu tidak perlu dibuat ya. Selanjutnya, kita akan ke lampiran 3. Kita masuk ke pengisian lampiran 3. Yang dimana isinya di lampiran 3 ini adalah mengenai tentang penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan juga penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Yang pertama kita masuk ke bagian A. Penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Dari soal Tuan Ahmad Yani ini, yang termasuk ke penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final itu adalah di bagian 4, yaitu menerima bunga deposito di Bank BDN Cabang Kota Batam sebesar 12 juta. Kita masuk ke yang pertama, 12 juta. Nah,
Untuk PPh terutangnya itu sebesar 22.400.000. Dapat dari mana 2.400.000 itu dikalikan dasar pengenaan pajaknya dikalikan dengan 20%. Selanjutnya untuk bunga atau diskonto obligasi tidak ada. Penjualan saham di bursa efek juga tidak ada. Hadiah undian tidak ada. Pesangon, tunjangan hari tua, dan tebusan pensiun yang dibayarkan sekaligus juga tidak ada. Nah, yang ini ada honorarium atas beban APBN atau APBD. Di soal, informasi yang berkaitan dengan penghasilan Ahmad pada 2019 itu di bagian 4, menerima honorarium yang sumbernya dari dana APBN sebesar 10 juta. Ini termasuk pajak bersifat. Kita masukkan 10 juta. Dengan PPh terutang itu dikali ke 0,5% itu sebesar 500.000. Untuk pengalihan atas tanah atau bangunan itu tidak ada. Yang ke-8, bangunan yang diterima dalam rangka bangunan guna serah itu tidak ada. Sewa atas tanah dan bangunan juga tidak ada. Usaha jasa konstruksi juga tidak ada. Penyalur, dealer, atau agen produk BBM juga tidak ada. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi juga tidak ada. Sampai ke di 16, penghasilan lain yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Itu termasuk ke penghasilan laba bruto di daftar pembayaran PP23 2018 itu. Dia langsung sudah mengeling ke situ. Dan jumlahnya dari 1 sampai dengan nomor 16 itu sebesar Rp26.650.000. Ini yang untuk di bagian A. Kita lanjut ke bagian B. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di soal Ahmad Yani ini itu tidak ada ya. Di bagian C juga penghasilan istri. Sudah diterangkan bahwa di soal dia belum menikah dan tanpa tanggungan. Jadi itu tidak perlu diisi. Kita lanjut ke lampiran kedua. Di mana isi lampiran kedua ini adalah isinya tentang daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan di PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Kita lihat apakah ada. Di bagian 5 telah dijelaskan bahwa PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak lain. Itu sudah dijelaskan, yaitu PPh atas pasal 21 atas gaji, PPh pasal 21 atas honorarium, PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito. Di sini kita lihat apa saja yang termasuk ke dalam daftar pemotongan ini. Yang menurut saya yang bisa dimasukkan ke lampiran kedua ini, yang itu PPh atas pasal 21 atas gaji. Jadi hanya PPh pasal 21 atas gaji yang termasuk ke sini. Untuk nama pemotongnya adalah bendahara pemerintah. NPWP-nya kita pakai NPWP yang aktif saja, karena kalau tidak dimasukkan NPWP-nya dia tidak mau menyimpan datanya. Kita pilih ke salah satu di sini. Yang pertama tadi kan sudah digunakan untuk NPWP kita. Jadi kita gunakan NPWP yang ke bawah ini untuk NPWP yang lain. 15. Kita gunakan NPWP yang ini ya. (15.453). Masukkan NPWP-nya. 322.821500. Nomornya, nomor pemotongannya ada di bagian 4 tentang penghasilan sebagai pegawai tetap dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja dengan bukti pemotongan pajak formulir 1721A 1721 garis miring A2. 1721
garis miring A2. Dengan tanggal tidak ada disebutkan. Jenis pajaknya PPh 21. PPh yang dipungut itu sebesar 3.977.500 rupiah. Disimpan. Oke. Ini untuk yang lampiran kedua. Selanjutnya kita ke lampiran pertama. Selanjutnya di lampiran pertama, sebelumnya perlu diketahui bahwa Ahmad Tuan Ahmad ini melakukan yang namanya pencatatan. Karena mengapa dia melakukan pencatatan? Karena pendapatan per tahunnya yang tidak sampai 4,8 miliar. Jadi dia tidak melakukan yang namanya pembukuan, dia hanya melakukan yang namanya pencatatan. Untuk di bagian A ini, yang lampiran pertama, lampiran 1 ini terdiri dari 2 halaman. Halaman 1 digunakan untuk untuk wajib pajak yang melakukan yang namanya pembukuan. Di halaman kedua untuk yang melakukan yang namanya pencatatan. Di bagian A ini berisi tentang penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Ditutup kurungi bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi karena Ahmad melakukan pencatatan, jadi Ahmad tidak melakukan yang namanya pembukuan. Jadi bagian A tidak perlu diisi. Ke bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh bersifat fiksif. Nah, dari soal Ahmad ini sendiri diterangkan di bagian 4 yang A bahwa penghasilan neto Ahmad setahun adalah sebesar Rp113.850.000. Jadi kita input nama pemberi kerjanya yaitu Dinas Pendidikan, NPWP pemberi kerjanya kita masukkan yang aktif tadi. Penghasilan brutonya itu Rp113.850.000, pengurang penghasilan brutonya itu tidak ada, dan penghasilan netonya itu sebesar Rp113.850.000. Setelah itu kita terakhir kita lanjut ke induknya, di mana induknya itu adalah mengenai tentang SPT-nya sendiri, SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan, usaha atau pekerjaan bebas dari suatu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Untuk perlu dijelaskan lagi bahwa yang di bagian induknya ini yang SPT-nya ini sendiri itu sudah ngelink ke lampiran yang sudah kita isi tadi sebelumnya. Yang di SPT tahunannya itu ada identitas, itu ada NPWP, nama wajib pajaknya, jenis usaha atau pekerjaan bebasnya, ada nomor teleponnya, ada status kewajiban perpajakan, ada NPWP istri atau suami. Dan di bagian A itu ada penghasilan neto. Dia sudah ngelink ke lampiran sebelumnya yang telah kita buat tadi. Nomor 1, penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebasnya itu tidak ada. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan itu ada Rp113.850.000. Yang penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak ada. Penghasilan neto luar negeri tidak ada. Jumlah penghasilan netonya itu sebesar Rp113.850.000. Selanjutnya ke bagian B. Penghasilan kena pajak. Kompensasi kerugian tidak ada. Jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugiannya sebesar Rp113.850.000. Tetap hasilnya segitu karena tadi sebelumnya tidak ada kompensasi kerugian. Penghasilan kena pajaknya Rp113.850.000. Di bagian C, PPh terutangnya sebesar Rp12.077.500. Bagian D-nya,
PP yang dipotong tadi itu sebesar Rp3.977.500. PPh yang harus dibayar sendiri sebesar Rp8.100.000. Bagian E-nya ini, di bagian F-nya ada angsuran PPh di pasal 25 tahun pajak berikutnya itu tidak ada. Di bagian G-nya, lampirannya itu ini surat kuasa khusus atau bila dikuasakan itu tidak ya, karena dia membuat sendiri. Yang perlu itu adalah daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013 per masa pajak dan per tempat usaha. Itu yang kita silangkan. Dari kuasa itu tidak ada ya, ini hanya wajib pajak. Silangkan. Nah, setelah selesai membuat lampiran beserta SPT-nya itu, sekarang kita ke menu cetakan. Kita pilih yang 1770 periode pembukuannya 2019 ini. Kita cetak. Ini dia hasil dari SPT yang telah kita buat tadi. Bisa dilihat ini semuanya sudah ada. Sudah tertera semua. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai pengisian SPT tahunan PP wajib pajak orang pribadi. Identitasnya Ahmad Yani. Maaf apabila ada kesalahan penjelasan atau pengisian dari saya. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat pagi.